Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, meskipun kita sering lalai, sering lupa, dan sering menjauh darinya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan sepanjang zaman, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita semua sepakat bahwa manusia adalah makhluk yang lemah dan penuh keterbatasan. Salah satu sifat manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sifat lupa. Bahkan kata insan yang menjadi sebutan manusia, sebagian ulama tafsir menghubungkannya dengan kata nisyan, yang artinya lupa. Maka lupa adalah bagian dari fitrah kita. Namun seringkali, lupa itu bukan hanya lupa perkara kecil, seperti lupa menaruh kunci, lupa menaruh barang, atau lupa janji. Lebih besar dari itu, manusia kadang lupa dengan Allah, lupa dengan tujuan hidupnya, lupa untuk apa ia diciptakan, dan lupa kepada akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Ayat ini memberi pesan yang dalam. Lupa kepada Allah bukan hanya menjadikan kita jauh dari ibadah, tetapi juga membuat kita lupa akan jati diri kita sendiri sebagai hamba. Hadirin sekalian, walaupun begitu, ada satu hal yang menakjubkan. Allah tidak pernah lupa kepada kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita melupakannya. Rahmat dan kasih sayang Allah terus mengalir tanpa henti. Itulah bentuk cinta Allah yang begitu besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, kasih sayang seorang ibu yang rela berkorban apapun demi anaknya masih lebih kecil dibandingkan kasih sayang Allah kepada kita. Maka, walaupun kita sering lupa, Allah masih memberi kita nikmat hidup, kesehatan, rizki, bahkan kesempatan untuk kembali kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana bentuk pesan cinta Allah kepada hamba-hamba yang lupa? Pertama, Allah mengingatkan kita melalui ujian. Kadang kita sedang nyaman, sehat, rezeki lancar, lalu Allah beri sedikit ujian, sakit, kehilangan, atau kesempitan hidup. Itu bukan tanda Allah benci, melainkan tanda Allah sedang memanggil kita untuk kembali. Dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami rasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi, musibah kecil, cobaan, kegagalan yang kita alami bisa jadi adalah pesan cinta Allah agar kita sadar, agar kita ingat kepadanya. Kedua, Allah memberi kita rasa gelisah di hati. Ketika seorang hamba jauh dari Allah, ia mungkin menikmati dunia, tetapi hatinya tetap kosong. Itulah fitrah hati. Hati tidak akan pernah tenang, kecuali dengan mengingat Allah. Sebagaimana firman-Nya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Rasa resah dan hampa yang kita alami sebenarnya adalah panggilan Allah agar kita kembali mengisi hati dengan zikir, dengan ibadah, dengan Al-Quran. Ketiga, Allah selalu membuka pintu taubat. Inilah pesan cinta yang paling indah. Meskipun kita sudah banyak dosa, sudah sering melupakan Allah, pintu ampunannya tidak pernah tertutup. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk mengampuni dosa orang yang berbuat salah di siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni dosa orang yang berbuat salah di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, Allah tidak pernah bosan menunggu taubat kita. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, kesempatan taubat selalu terbuka. Hadirin yang berbahagia, dari sini
kita bisa memahami bahwa lupa kepada Allah itu adalah kelemahan kita sebagai manusia, tetapi kembali kepada Allah itu adalah pilihan kita. Dan Allah selalu menanti kita kembali. Maka, bagaimana caranya agar kita tidak terus-menerus lupa kepada Allah? Beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Perbanyak zikir. Zikir bukan hanya di lisan, tetapi hadirkan hati. Jadikan rutinitas harian sebagai sarana mengingat Allah. Dirikan sholat tepat waktu. Sholat adalah tiang pengingat. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baca dan renungi Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang mengingatkan kita pada arah hidup yang benar. Bersyukur atas nikmat. Dengan syukur, kita tidak akan mudah lupa siapa pemberi nikmat. Berteman dengan orang soleh. Lingkungan berpengaruh besar. Orang yang dekat dengan Allah akan mengingatkan kita untuk tidak lupa. Hadirin rahimakumullah. Janganlah kita menunda untuk kembali mengingat Allah. Jangan sampai kita baru sadar ketika sudah terlambat. Dunia ini sementara, akhiratlah tujuan kita. Allah sudah memberi begitu banyak pesan cinta melalui ujian, melalui kegelisahan, melalui kesempatan taubat. Maka tugas kita adalah menyambut cinta itu dengan kembali mendekat kepadanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ketika lupa, segera diingatkan oleh Allah, lalu kembali dalam keadaan taubat dan istiqamah di jalannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.